Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Memasukkan Obat di Minuman Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Tentunya apa? Tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So, let's begin. Seperti itu, Mas. Adinda benar-benar tidak menyangka alasan dari sang suami. Ternyata seperti itu dan membuat Adinda kaget mendengarnya. Iya sayang. Ya, ingin sekali Mas menyentuh kamu, tapi Mas tahan. Karena Mas hanya tidak mau ibaratnya merusak masa depan kamu. Tapi ternyata kamu yang memulai lebih dulu. Berani-beraninya memasukkan obat itu lagi. Dan setelah kejadian itu Mas pikir, ya tidak ada salahnya untuk dilanjutkan dan benar-benar menjadi pasangan suami istri pada umumnya. Karena yang Mas lihat juga, kamu sama sekali tidak masalah. Kan sayang juga punya istri cantik tapi malah dianggurin. Berarti Mas sudah gak menganggap Dinda ini adik Mas lagi kan? Atau mungkin Mas belum move on dari masa lalu? Karena Dinda sempat punya pikiran kalau Mas Amar memang belum move on. Tidak sayang, Mas sama sekali tidak memikirkan masa lalu lagi, sumpah. Kan sekarang kamu masa depannya, Mas. Jujur, Adinda sangat bahagia mendengar itu semua. Namun ada satu lagi yang harus ia tanyakan agar lebih jelas lagi. Mas Amar cinta gak sih sama Dinda? Dinda perlu tahu loh kalau apa perasaan Mas Amar dengan Dinda. Karena kalau Dinda jujur cinta dengan Mas Amar juga baik dan perhatian dan bahagia punya Amar. Tapi Dinda gak tahu bagaimana perasaannya Mas Amar ke Dinda. Kalau menurut kamu bagaimana? Mas cinta gak sama kamu? Ya mana Dinda tahu, memangnya Dinda cenayang yang tahu perasaan orang. Bukannya menjawab, Amar malah mendekatkan wajahnya. Lagi-lagi mencium bibir Adinda dan memang sudah menjadi candu baginya. Mas tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Apa Mas cinta kamu atau tidak? Mana bisa begitu, Mas? Tetap saja Dinda butuh pengakuan dari Mas apakah cinta dengan Dinda atau tidak. Iya, Mas cinta dengan kamu, puas. Dinda juga cinta dengan Mas Amar. Adinda sangat bahagia, akhirnya perasaannya pun terbalaskan. Ya coba karena hal sepele seperti itu. Ini lucu sekali Dinda ya karakternya. Ya wajar, dia kan polos, dari kecil juga sudah bersama dan dia tidak mengenal laki-laki lain. Jadi ya wajar sih, polosnya itu masuk akal kok. Oke lanjut. Sayang, panggil Amar. Sesampainya di rumah, Amar langsung mencari istri tercintanya. Hei, sayang. Baru saja beberapa jam tidak bertemu, dirinya sudah merasakan kangen. Ya mungkin inilah yang dikatakan pengantin baru kali ya. Ingin selalu dekat dan tidak ingin jauh-jauh dari sang istri. Apalagi Adinda sendiri begitu menggemaskan. Tentu saja Amar selalu kepikiran dengan terus-menerus. Bahkan sampai membuat dirinya tidak fokus untuk bekerja. Sayang, panggil Amar lagi. Ia masuk ke kamar dan di sana sudah ada Adinda yang tengah berada di meja belajarnya. Seperti tengah mengerjakan sesuatu. Tapi Amar juga tidak tahu apa itu. Amar pun mendekati dan langsung memeluk sang istri dari belakang. Berkali-kali mencium puncak kepalanya untuk menyalurkan rindu yang ia rasakan. Kau tumben gak menyambut kedatangan Mas? Biasanya kalau Mas datang paling semangat menghampiri dan langsung memeluk Mas. Kenapa? Kamu kelihatannya sibuk banget. Ya, memang seperti itu kebiasaan Adinda. Kalau dia ada di rumah dan Amar baru pulang kerja, Adinda selalu menyambut kedatangan Amar. Dan seperti biasanya Adinda selalu memeluk Amar dengan erat. Namun entahlah ada apa gerangan hari ini. Sepertinya memang benar kalau Adinda tengah sibuk.
Maaf ya, Dinda tidak menyambut kedatangannya Mas Amar. Soalnya Dinda lagi sibuk mau mempersiapkan untuk magang. Adinda berbalik dan beralih menatap sang suami. Mempersiapkan untuk magang? Tanya Amar. Adinda mengangguk seraya tersenyum. Iya Mas, bahkan Dinda sudah dapat teman magangnya kok. Dinda dan 2 temannya Dinda besok sudah diperbolehkan untuk magang. Hah? Beneran? Kenapa gak bilang sama Mas sih? Ini Dinda bilang Mas. Rencananya sudah lama kan, Dinda sudah pernah bilang ke Mas Amar juga. Oke sayang. Terus kamu magangnya di mana? Mas boleh dong tahu? Karena hanya ingin memastikan kalau kamu aman. Bukannya memberitahu, Adinda malah menggeleng. Rahasia? Gak mau kasih tahu Mas Amar. Nanti Mas Amar sendiri akan tahu. Kok gitu sih? Amar tidak habis pikir, ada-ada saja istrinya ini. Mas perlu tahu loh sayang, apapun tentang kamu dan tentang kuliah kamu juga. Iya Mas, Dinda paham kok. Nanti juga Dinda akan kasih tahu Mas Amar. Bahkan Mas Amar akan tahu sendiri nantinya. Sayang. Ih, kenapa Mas? Pokoknya Mas Amar tidak perlu khawatir dan jangan risau. Dinda kerja di tempat yang bagus dan keren. Terus Dinda dijamin deh pemiliknya juga sangat baik. Jadi Mas Amar tidak perlu khawatir dengan keselamatannya. Dinda pasti akan baik-baik saja kok. Amar hanya mengangguk. Ya terserah kamu sajalah. Intinya Mas tidak ingin kamu macam-macam. Apalagi dekat dengan laki-laki bernama Riko itu. Apapun itu Mas gak suka lah. Dan kalau kamu magang nanti, Mas ingin kamu ingat satu hal. Kalau kamu sudah punya suami, jadi gak lirik kesana sini, oke? Oke Mas. Lagian mana mungkin Adinda lirik sana sini. Kalau Amar sudah lebih daripada segalanya. Tampan, baik dan perhatian, apapun yang Dinda mau juga Amar selalu menuruti. Dan mungkin saja Adinda tidak akan mendapatkan itu di tempat lain. Selama ini memang hanya Amar yang membuatnya sangat merasakan nyaman. Kalau kamu melanggar apa yang Mas katakan tadi, maka siap-siap saja kamu akan Mas kasih hukuman. Hukuman apa? Adinda malah mengerutkan keningnya. Dia menatap Amar dengan sedikit kebingungan. Hukuman... Amar menjeda ucapannya dan malah mendekatkan wajahnya dan langsung mencium bibirnya Dinda. Kalau kamu melanggar, maka Mas pastikan esok harinya kamu tidak akan bisa berjalan. Amar menatap Adinda dengan seringai nakalnya. Idih, dasar genit. Amar menjauh wajahnya dan tawa pecah seketika. Loh, apa kamu lupa? Kamu yang memulai semuanya sayang. Kamu lebih dulu memasukkan obat itu ke minumannya Mas. Dan kamu terima saja lah akibatnya. Adinda memutar bola matanya jengah. Pikiran sang suami tidak jauh-jauh dari hal itu. Ya dasar. Oke, terserah Mas saja. Oh iya, Dinda sudah masak untuk Mas Amar loh. Mau makan gak? Masa sih? Iya Mas, mau makan gak? Tawar Adinda. Tapi Mas mau makan kamu aja sayang. Ih Mas Amar. Lagi-lagi Adinda tidak habis pikir. Kenapa laki-laki yang ada di hadapannya ini jadi genit seperti ini sih? Perasaan dulu tidak seperti ini dan malah terlihat sangat cuek. Bercanda sayang. Ih, oke Mas mau makan. Tapi Mas mau mandi dulu ya. Kalau begitu Dinda siapin dulu ya. Amar malah tersenyum dan Adinda bangkit dari duduknya. Adinda ingin pergi tapi langsung Amar tahan. Kenapa lagi Mas? Adinda semakin bingung. Ada-ada saja suaminya ini. Mas berubah pikiran deh. Maksudnya? Amar lagi-lagi tersenyum. Tapi senyumannya kali ini terlihat berbeda. Seperti ada niat tertentu. Ayo, tebak apa nih? Oke, lanjut. Gak jadi makan deh. Mas mau ngajakin kamu mandi bareng. Dinda udah mandi Mas. Mas gak peduli. Dan kamu tidak boleh menolak apa yang diinginkan suami. Paham? Sebelum Adinda mengajukan protes, Amar terlihat dahulu menggendong Adinda ke kamar mandi. Akhirnya mereka pun mandi bersama. Adinda juga tidak bisa menolak apa yang diinginkan oleh Amar.
Mereka tertawa bersama saat berada di kamar mandi, menandakan mereka sangat bahagia. Waktu terus berlalu, Amar sekarang sudah berada di kantor dan memastikan memeriksa beberapa data yang baru saja dikirimkan sekretarisnya. Namun tidak berselang lama, pintu ruangannya Amar berbunyi. Amar pun mempersilakan untuk masuk karena ia pun tahu yang datang adalah sekretarisnya. "Ada apa, Ria?" tanya Amar langsung setelah sekretarisnya masuk ke dalam. Ini Pak, ada mahasiswa magang yang ingin bertemu dengan Pak Amar," ucap Ria memberitahu. Mahasiswa magang? Amar langsung mengorotkan keningnya. Ia masih tidak mengerti dengan yang dikatakan oleh Ria. "Iya Pak, maaf sebelumnya saya lupa memberitahu Pak Amar kalau ada beberapa mahasiswa yang mengajukan magang di sini dan sudah diterima. Mereka juga hari ini mulai bekerja. Makanya mereka ingin bertemu dengan Pak Amar juga, selaku CEO di sini." Amar mengangguk dan paham apa yang dikatakan oleh Ria. Jadi mereka ingin bertemu dengan saya?" "Iya Pak, boleh." "Ya silakan saja, saya juga tidak punya banyak waktu karena setelah ini ada meeting. Jadi katakan kepada mereka untuk cepat ke ruangan saya." "Baik Pak." Ria pun keluar dari ruangan dan langsung memanggil mahasiswa magang itu. Ya sebenarnya ingin bukan pertama kali ada mahasiswa yang magang di perusahaan ini. Makanya Amar tidak terlalu kaget dan sama sekali tidak curiga dengan apapun. Tidak berselang lama Ria kembali masuk ke ruangannya Amar. "Loh, mana orangnya?" tanya Amar karena sekretarisnya hanya datang sendiri. "Ada Pak, itu orangnya." Satu orang masuk ke ruangannya Amar dan hal itu membuat Amar kaget. Kenapa dia bisa ada di sini? Dan apa tadi mahasiswa magang merasa bodoh tidak menyadari hal ini. "Selamat pagi Pak. Pak Amar, saya adalah salah satu mahasiswa magang di sini." Suara itu jelas saja Amar sangat mengenalnya dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Mahasiswa magang itu malah tersenyum dan langsung mengulurkan tangan kepadanya. "Salam kenal Pak Amar." Dasar bocah nakal. Ingin sekali rasanya Amar mencitak perempuan yang ada di hadapannya sekarang. "Selamat pagi Pak Amar. Kenapa diam saja? Apakah saya ada salah? Saya salah satu mahasiswi yang akan magang di sini selama 3 bulan." Mendengar itu semua Amar hanya diam. Ia terus saja menatap perempuan yang sekarang ada di hadapannya. Perempuan yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Amar benar-benar tidak habis pikir bisa-bisanya istrinya magang di perusahaannya, sedangkan ia sama sekali tidak tahu loh, dan ia merasa sangat bodoh akan hal itu. Iya, di sini Amar yang salah karena sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya kalau sang istri akan magang di perusahaannya. Namun mungkin Amar tidak peka saat ia bertanya dengan Adinda dia magang di mana. Perempuan itu sama sekali tidak menjawab dan katanya nanti Amar akan tahu sendiri. Iya, sekarang sudah tahu sendiri kan, dan istrinya itu berhasil membuatnya kaget. Benar-benar tidak habis pikir. Namun itulah Adinda. Hanya dia yang bisa membuat Amar seperti ini. Sekarang lihatlah dia, tengah tersenyum ke arah Amar tanpa merasakan bersalah sedikit pun. Sedangkan Amar sendiri sudah gemas dengan istrinya itu. Dasar bandel. Ingin sekali Amar mencinta kepala istrinya itu. Iya, ada-ada saja sih kelakuannya. Kenapa Pak? Pak Amar bilang apa tadi? Bandel. Memangnya saya bandel ya? Kan saya hanya ingin kenalan dengan Pak Amar. Masa dibilang bandel sih? Adinda malah bicara seperti itu dan menatap Amar dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Mati-matian Amar menahan gemas karena melihat tingkahnya Adinda. Kalau saja ini tidak di kantor, ya sudah bisa dipastikan kalau Amar akan membawa istrinya itu ke dalam dekapan. Amar menghembuskan nafasnya. Pagi-pagi ia sudah mendapatkan kejutan seperti ini, lagi-lagi karena Adinda. Untung dia tidak jantungan. Pak Amar, gak mau kenalan sama saya ya? Kok diam aja sih? Katanya tadi mau ketemu. Bagaimana sih? Amar tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Adinda. Ia beralih melihat ke arah Ria sekretarisnya, yang sepertinya tahu akan hal ini. Amar kesal karena tidak diberitahu.
Ria, kenapa tidak memberitahu saya tentang semua? Kenapa mahasiswi bandel ini bisa ada di sini dan magang di sini tanpa saya tahu? Maaf Pak, ini permintaan dari Mbak Dinda sendiri. Katanya biar dia sendiri yang kasih tahu Pak Amar. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Ria menunduk takut kalau bosnya itu marah. Iya Pak Amar, ini bukan salahnya Mbak Ria kok. Ini memang kemauan saya sendiri. Lagian kenapa sih kalau saya magang di sini? Keberatan ya? Lagi-lagi Amar mengembuskan nafasnya. Mana mungkin dia keberatan. Tentu saja ia sangat bahagia, karena beberapa bulan ke depan ia akan selalu bersama Adinda, sang istri tercintanya. Baik Ria, kamu bisa pergi dari ruangan saya. Biar saya yang urus mahasiswi magang ini. Nanti kalau ada apa-apa saya akan panggil kamu lagi. Baik Pak. Jangan lupa tutup pintunya. Iya Pak. Ria keluar dari ruangan Amar. Amar pun langsung bergerak mengunci pintu itu dan sekarang tinggallah mereka berdua yang ada di dalam. Kenapa pintunya dikunci? Tanya Adinda, perasaannya mulai tidak enak. Takut kalau Amar melakukan sesuatu. Bisa saja kan Amar marah karena Adinda tidak jujur dengan dia. Aduh, sepertinya Adinda memang cari mati deh. Niatnya kan memang hanya ingin memberikan surprise ke Amar, bukan ada niat apa-apa. Menurut kamu, kenapa pintunya dikunci? Amar malah balik bertanya dan menatap Adinda. Ya, mana Dinda tahu? Seketika nyali Adinda menciut. Takut kalau Amar benar-benar marah. Sini kamu. Amar yang sudah duduk di sofa langsung memerintahkan Adinda untuk ikut duduk bersamanya. Adinda pun hanya mengangguk dan hanya ikut apa yang dikatakan oleh Amar. Ketika Adinda sudah ada di hadapan Amar, laki-laki itu malah menarik Adinda hingga terjatuh di pangkuannya. Ih, Mas Amar! Pekik Adinda yang benar saja mereka dengan posisi seperti ini. Kalau di rumah sih tidak apa-apa, namun kalau di kantor, kalau ada yang melihat bagaimana? Kenapa? Belum sempat Adinda menjawab, Amar sudah menciumi setiap inci wajah Adinda, membuat perempuan itu geli oleh perbuatan suaminya. Sudah Mas, ini di kantor. Adinda akhirnya berhasil menjauhkan wajahnya. Iseng banget sih. Ini hukuman untuk kamu sayang, karena telah melakukan ini. Siapa-apaan sih, kan Dinda hanya ingin kasih masuk pres dan berhasil sepertinya. Mas Amar kaget karena Dinda ada di sini. Adinda yang awalnya takut kalau Amar marah, sekarang sudah tidak lagi. Karena ia pun tahu kalau sang suami tidak akan marah dengan dirinya. Iya Mas kaget, karena kamu bandel. Amar malah menjepit pipi Adinda dengan gemas. Kenapa gak kasih tahu Mas sih? Hah? Kenapa? Adinda malah tersenyum. Maaf Mas, bukannya gak mau kasih tahu Mas, tapi memang sengaja ingin kasih Mas surprise. Terus Dinda hanya tidak mau kalau Dinda magang di sini hanya karena bantuan dari Mas Amar. Kan perusahaan ini sangat besar, dan kalau ingin masuk atau magang di sini ibaratnya kan banyak tantangannya. Harus benar-benar bisa dan benar-benar sesuai dengan perusahaan ini. Makanya dari itu Dinda ingin kerja keras sendirilah, tanpa ada bantuan dari Mas Amar. Kalau Mas Amar tahu, bisa-bisa semuanya dipermudah. Itu artinya sama sekali tidak ada kerja keras dari Dinda dong. Sama aja bohong, sia-sia semuanya. Paham kan? Amar mengangguk. Ia saat mengerti apa yang dikatakan sang istri. Memang benar semuanya, dan ia malah bangga dengan Adinda. Terus satu lagi Mas, Dinda minta sama Mas Amar agar status Dinda sebagai istri Mas itu dirahasiakan ya. Kenapa? Amar malah mengurutkan keningnya. Ya karena kalau banyak yang tahu Dinda ini istrinya Mas Amar, nanti malah perlakuan pegawai ke Dinda itu beda. Ya Mas pasti paham deh apa yang Dinda katakan. Gak apa-apa ya, kalau selama Dinda magang di sini gak ada yang tahu tentang kita. Jadi Dinda benar-benar jadi pegawai di sini, menyelesaikan magang dengan baik dengan hasil kerja keras Dinda sendiri. Iya, Adinda hanya tidak ingin dibeda-bedakan. Ia hanya ingin menyelesaikan magang ini dengan baik, tanpa ada yang tahu kalau dia adalah istri dari Amar Wijaya. Berhubung di kantor ini tidak ada yang tahu siapa istri dari bos mereka. Mereka hanya tahu kalau Amar sudah menikah.
Namun kalau wajah sang istri tidak ada yang tahu, karena saat pernikahan mereka diadakan memang secara sederhana saja. Hanya keluarga dekat yang diundang pada saat itu. Mau kan mas? Tanya Adinda lagi karena Amar hanya diam. Amar hanya menghela nafasnya dan mengangguk tanda setuju dengan yang Adinda katakan. Ya sudah, kalau seperti itu saya mau kerja dulu ya Pak Amar. Gak enak kalau seperti ini nanti ada orang yang lihat. Nanti malah saya dikira macam-macam dengan bos. Kita kan memang sering macam-macam sayang. Lupa. Iya apaan sih mas, kan Dinda hanya pegawai. Jadi mas Amar jangan macam-macam. Ya. Dinda mau kerja dulu ya. Iya sayang. Amar masih memeluk Adinda dengan erat. Sebelum istrinya itu pergi, Amar berkali-kali mencium pipinya. Sering-sering kesini ya. Kasih mas vitamin. Ih, genit terus. Adinda bangkit dari pangkuan Amar dan langsung keluar dari ruangan itu. Ya karena ini adalah hari pertamanya kerja di kantor ini. Setelah Adinda pergi, Amar pun bersiap untuk meeting. Ia keluar dari ruangan-ruangan dan menuju ruangan meeting. Namun langkahnya terhenti saat melihat seorang laki-laki yang kurang ia suka. Riko. Mau apa dia di kantor ini juga? Mbak jangan-jangan dia megang di sini juga. Amar malah menjadi kesal saat melihat Adinda yang menghampiri Riko dan berjalan bersama. Kenapa harus ada laki-laki itu juga sih? Kenapa kamu tidak bilang kalau laki-laki itu juga ikut magang di kantor? Tanya Amar saat mereka sudah di rumah. Mendengar pertanyaan dari sang suami pun, Adinda langsung menoleh dan mengurungkan niatnya untuk mengambil handuk. Laki-laki siapa maksudnya mas? Dinda tidak paham apa yang dikatakan mas Amar. Ya laki-laki tidak tahu diri itu yang mengatakan suka dengan istri orang. Kenapa dia harus ikut magang di kantor sih? Dengan kamu lagi, dan malah tadi mas lihat kamu sangat akrab dengan dia. Amar menatap sang istri. Dari bicaranya sudah jelas tidak suka kalau istrinya itu didekati oleh laki-laki lain, apalagi oleh laki-laki itu. Maksud mas Amar itu Riko ya? Tebak Adinda. Tentu saja jawabannya adalah Riko. Memang siapa lagi yang Amar tidak suka? Siapa lagi yang pernah mengatakan suka dengan Adinda selain laki-laki bernama Riko itu? Jujur untuk menyebut namanya saja Amar sangat enggan. Riko ya mas? Adinda kembali bertanya dan memastikan kalau tebakannya benar. Ya menurut kamu siapa lagi laki-laki yang mengatakan suka dengan istri orang di hadapan suaminya sendiri lagi? Dan tadi mas lihat kalian sangat akrab. Amar tentu saja kesal karena tadi di kantor yang ia lihat Adinda selalu merespon apa yang Riko katakan. Ya mereka juga sangat terlihat akrab, dan hal itu menimbulkan api kecemburuan di hatinya Amar. Hampir saja ia tidak fokus bekerja gara-gara kepikiran tentang itu. Amar benar-benar tidak rela jika sang istri dekat dengan laki-laki lain. Pasti Riko kan mas? Mas Amar cemburu ya dengan Riko? Adinda malah bertanya seperti itu. Amar langsung menatap istrinya itu dan tidak habis pikir bisa-bisanya bertanya seperti itu. Tentu saja jawabannya iyalah. Suami mana yang tidak cemburu jika melihat istrinya didekati laki-laki lain? Iyalah, Mas Naro juga bakal cemburu kalau seperti itu. Gimana sih Adinda? Cie, Mas Amar cemburu nih. Adinda malah menoel-noel pipinya Amar. Cie, cemburu. Kalau cemburu tandanya cinta dong. Bukan hanya menoel-noel pipinya Amar, tapi Adinda juga gemas dan mencubit pipi suaminya itu. Karena menurutnya Amar kalau cemburu itu sangat lucu. Apalagi Amar dikenal itu galak. Kalau cemburu seperti ini malah jadi menggemaskan. Kamu senang mas cemburu? Amar masih menatap lekat Adinda. Tidak suka juga Adinda mengangguk. Iya suka. Kalau cemburu artinya cinta dong. Mas Amar cinta sama Dinda. Oh ya, mungkin Mas Amar sudah mulai bucin dengan Dinda. Bucin? Amar mengerutkan keningnya, merasa asing dengan kata yang diucapkan sang istri. Iya, bucin budak cinta kalau kata anak zaman sekarang. Ih, Mas Amar mah gak gaul sama sekali. Budak cinta.
Iya, Amar baru mendengar hal itu. Oke lah kalau dia memang budak cinta dengan Adinda, makanya itu dia tidak suka kalau Adinda dekat dengan laki-laki lain. Gak penting lah kalau Mas gak gaul. Yang penting kamu sudah jadi miliknya Mas. Amar langsung menarik Adinda hingga jatuh duduk di pangkuannya. Ih, kebiasaan banget sih, padahal Dinda mau mandi loh. Amar tidak peduli. Ia malah memeluk erat pinggang Adinda dan menyusupkan kepalanya di leher istrinya. Ih Mas, geli. Amar lagi-lagi tidak mendengarkan. Ia terus saja melancarkan aksinya hingga membuat Adinda merinding sendiri. Namun setelah itu Amar mulai menjauh dan lagi-lagi menatap Adinda dengan intens. Mas tidak suka ya kalau kamu terlalu dekat dengan laki-laki itu, ucap Amar. Siapa? Riko. Amar malah mendengkus. Tidak perlu disebut namanya sih, Mas tidak suka. Adinda terkekeh. Lagi-lagi kalau Amar dalam mode cemburu seperti ini sangat-sangat menggemaskan. Kan Dinda sama Riko gak ada apa-apa Mas. Adinda pun mulai menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Riko juga sudah minta maaf karena pernah mengatakan suka dengan Dinda. Dan dia juga gak tahu awalnya kalau Mas Amar itu adalah suaminya Dinda. Sekarang Riko sudah tahu. Dan tidak ada tuh Riko mendekati Dinda lagi. Kalau Mas Amar lihat mah Dinda akrab dengan dia. Itu hanya sekedar berteman Mas. Tidak ada yang lebih kok. Apalagi sekarang kita satu tempat magang. Tentunya juga harus saling bantu. Amar hanya bergumam. Ia masih tidak percaya dengan Riko itu. Walaupun Adinda mengatakan mereka hanya berteman. Mas percaya deh sama Dinda. Kalau Dinda tidak akan macam-macam. Dinda cintanya dengan Mas Amar aja. Gak ada yang lain kok. Serius deh. Gak bohong. Amar malah tersenyum mendengar hal itu. Ya kalau masalah Adinda ia memang sangat percaya kalau istrinya itu hanya setia dengan dia. Namun kalau masalah Riko, Amar masih tidak percaya dengan laki-laki itu. Percaya kan Mas? Iya sayang, Mas percaya kok. Memang susah sih punya istri cantik seperti Adinda. Banyak saingannya dan banyak yang suka juga. Sudah, Dinda mau mandi dulu gerah banget deh rasanya. Mendengar hal itu Amar lagi-lagi tersenyum dan menyeringai nakal. Mandi berdua ya? Pintanya. Enggak kalau mandi berdua dengan Mas Amar nanti akan lama. Tolak Adinda dengan cepat. Adinda mah tahu bagaimana suaminya itu. Pasti pikirannya selalu mengarah ke situ. Loh, memangnya Mas mau ngapain kamu jadi lama? Gak usah berlagak sok polos Mas. Tawa Amar malah pecah. Kalau untuk hal seperti ini Amar selalu bersemangat. Tapi Mas mau mandi sama kamu sayang. Ih Mas, tidak ada penolakan ya sayang ya. Tanpa menunggu persetujuan dari Adinda, Amar malah langsung menggendong Adinda untuk pergi ke kamar mandi. Ih Mas Amar, mesum banget sih. Keesokan harinya, sekarang Adinda, Maya dan juga Riko sudah berada di kantor. Sebagai pegawai magang, tentunya mereka sangat bersemangat untuk bekerja di kantor ini. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Dan mereka semua sangat memanfaatkan kesempatan ini bekerja yang baik dan bisa mendapatkan nilai yang baik juga. Din, jadi beneran nih kamu minta dengan suami kamu kalau kamu tidak ingin ada yang tahu kalau kamu itu adalah istri dari CEO di sini? Tanya Maya. Adinda pun mengangguk tanpa ragu. Memang benar seperti itu. Dan Adinda memang tidak ingin ada yang tahu tentang statusnya istri dari Amar. Adinda hanya tidak ingin dibedakan. Lagian juga Adinda hanya pegawai magang di sini. Jadi dia ingin bekerja di sini dengan baik dan sesuai kemampuannya, tanpa ada embel-embel istri dari bos. Bagus tuh. Kalau Dinda tidak mau statusnya ketahuan oleh pegawai di sini, itu artinya di sini aku bisa dekat-dekat dengan Dinda. Kali ini bukan Maya yang bicara, melainkan Riko. Ia walaupun sudah minta maaf dan tahu kalau Adinda sudah punya suami, namun tetap saja perasaannya sulit untuk dihilangkan. Hanya saja mungkin perasaannya dipendam sendiri, karena tidak mungkin dirinya menjadi pembinor. Wah, baru denger tuh Mas Nara pembinor. Biasanya pelakor ya. Kalau pembinor, gak tau lah. Oke, kita lanjut.
Kalau ketahuan suaminya Dinda bisa gawat. Bisa kamu gak bisa magang di sini lagi, tegur Maya. Tawa Riko malah pecah. Ya juga ya, suaminya si Dinda kan galak. Heran Dinda yang manis seperti ini kok mau sama laki-laki seperti itu. Lebih baik aku kemana-mana lah. Hanya saja aku kurang mapan daripada dia. Itu saja sih kekurangan aku. Adinda hanya bisa menghela nafasnya mendengar itu semua. Kalau saja Amar mendengar semua ini, bisa-bisa Riko langsung diberhentikan kerja di sini. Untungnya tidak ada Amar, dan jangan sampai laki-laki itu mendengar. Tidak berselang lama, datanglah seorang perempuan di hadapan mereka. Perempuan yang itu mengenakan rok pendek di atas lutut dengan rambut dibiarkan tergerai indah. Cantik sih, tapi kalau menurut Adinda terlalu seksi dan juga sangat menor. Kalian anak magang di sini kan? Tanyanya. Iya bu, sahut mereka bertiga. Oh ya, perkenalkan nama saya Leni, salah satu manajer yang ada di kantor ini. Saya adalah atasan kalian. Saya mau memberikan tugas ke kalian karena beberapa pegawai di sini ada yang libur dan kalian harus mengerjakan semuanya. Saya tidak mau ada bantahan, karena kalau kalian tidak mau saya pastikan kalian tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Baik Adinda, Maya dan Riko hanya diam mendengarkan Leni bicara. Mau tidak mau pun mereka harus menurut. Bagaimana bekerja di kantor sayang? Apakah menyenangkan? Atau malah ada kendala? Tanya Amar saat mereka sudah berada di rumah. Sebenarnya sudah lama mereka ada di rumah, dan malahan sekarang tengah santai di dalam kamar. Adinda langsung menoleh saat mendengar pertanyaan itu. Ya bagaimana ya mas? Enak sih, tapi lelah juga. Mungkin baru pertama kali kerja makanya masih rada-rada canggung. Rada-rada canggung? Amar beralih menatap Adinda. Iya mas, kan biasanya hanya kuliah terus sekarang kerja. Tapi Dinda bahagia kok mas. Adinda langsung duduk di samping sang suaminya, menyandarkan kepalanya ke dada bidang sang suami. Bahagia? Tanya Amar lagi. Iya mas, kenapa? Adinda heran dengan suaminya ini. Kenapa tidak percaya kalau dia bahagia? Dasar. Adinda tidak bohong kok. Ia memang benar-benar bahagia. Hanya saja seperti yang dikatakannya tadi, ia juga merasakan lelah. Mungkin baru pertama kali kerja, dan tadi kerjaannya sangat banyak. Adinda tentunya masih ingat seorang manajer bernama Leni itu. Dia memberikan pekerjaan yang sangat banyak dengan Adinda, Maya, dan Riko. Bisa dibilang mereka bertiga sedikit kesusahan karena baru pertama kali dan butuh bimbingan. Makanya kerjaannya untuk hari ini belum selesai dan akan dilanjutkan besok. Kamu bahagia kerja atau bahagia karena bosnya adalah mas? Tanya Amar lagi. Kali ini Adinda mendongak dan menatap suaminya. Ih, apaan sih mas? Kepedean banget jadi orang. Loh, benar kan? Punya bos ganteng itu membahagiakan tau. Bisa tambah semangat kerjanya. Ih, suka-suka mas aja lah. Tawa Amar malah pecah. Berkali-kali mencium pucuk kepala Adinda yang selalu menjadi candu baginya. Berdua dengan Adinda seperti ini selalu membuat Amar bahagia. Apalagi kalau sudah bercanda. Lelah yang dirasakannya pun seketika menghilang. Oh iya sayang, kalau kerjanya bagaimana? Apakah enak atau kamu ada kesusahan? Mas perlu tahu dong, kan ini juga menyangkut perusahaan. Adinda menghela nafasnya. Susah sih tidak mas. Tapi saat pertama kali kerja kita bertiga langsung dapat kerjaannya yang banyak mas. Iya, bukannya Adinda ingin mengadu ke Amar. Hanya saja ia ingin Amar tahu. Lagian ia hanya bicara seperti itu tidak akan mengatakan macam-macam juga kok. Kerjaannya banyak. Yang banyak gimana maksudnya? Tanya Amar malah mengurutkan keningnya dengan heran. Iya mas, Dinda mau cerita. Jadi itu tadi ada perempuan namanya Leni. Terus katanya dia itu adalah salah satu manajer yang ada di perusahaan itu. Katanya dia lagi mas, katanya dia lagi sih banyak pegawai yang tidak datang. Makanya dia meminta kita mengerjakan pekerjaan pegawai yang tidak datang itu. Serius kamu? Amar memastikan.
Iya mas, kalau tidak percaya tanya aja sama Maya atau Riko. Oh iya mas, kita bertiga tadi kesusahan loh untuk mengerjakannya. Untungnya tadi ada salah satu pegawai yang membantu, dan akhirnya kita paham. Tapi kerjaannya juga belum selesai mas, saking banyaknya. Dan kita masih tidak terlalu mengerti. Selebihnya sih ya Dinda bahagia saja sih, karena bisa kerjaan di sana. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Adinda, Amar malah menghela nafasnya dan sedikit kaget mendengar cerita dari Adinda. Kok bisa-bisanya ada yang menyuruh anak magang mengerjakan itu semua? Iya, Amar sudah meminta dengan para pegawainya untuk tidak terlalu membebankan apa pekerjaan terhadap mahasiswa yang magang di kantor. Karena selain ada istrinya, mereka juga tidak terlalu mengerti tentang perusahaan. Mereka hanya bertugas untuk membantu dan belajar juga. Dan selebihnya para pegawai di kantor itu punya tugas masing-masing. Dinda cerita seperti ini bukan berarti Dinda mau mengadu ya mas ya. Ya Dinda hanya ingin cerita saja. Kan Mas Amar tahu kalau ada apa-apa Dinda selalu cerita ke Mas Amar. Tapi yang Dinda bilang tadi selebihnya Dinda bahagia kok, dan menjadi pengalaman untuk Dinda ke depannya. Amar kali ini diam. Walaupun Adinda mengatakan tidak apa-apa, tapi tetap saja Amar seperti tidak suka dengan cara seperti itu. Ya mungkin nanti Amar akan menegur yang memberikan tugas ke mahasiswa magang. Bukan apa-apa, hanya saja kan mereka masih belum tahu apa-apa tentang perusahaan. Takutnya nanti kalau salah bisa bahaya dan akan merugikan perusahaan juga. Iya sayang, Mas paham kok. Kamu semangat kerjanya ya. Jangan dekat-dekat dengan Riko juga, Mas gak suka. Adinda malah tersenyum mendengar itu. Aduh, kalau cemburu seperti ini Amar jadi sangat menggemaskan deh. Iya mas, janji deh tidak macam-macam dengan Riko. Kan aku hanya cintanya dengan kamu. Mas juga cintanya dengan kamu sayang. Amar juga ikut memeluk sang istri. Dia benar-benar bersyukur punya istri seperti Adinda. Dia benar-benar bersyukur punya istri. Dan Adinda juga sangat berhasil mengobati luka hatinya. Amar pun janji dengan dirinya sendiri kalau akan selalu menjaga Adinda dan akan selalu membuatnya bahagia, seperti janjinya kepada sang mami. Dan Amar janji tidak akan mengingkari janji itu. Keesokan harinya, para mahasiswa magang kembali bekerja dan menyelesaikan tugas yang kemarin diberikan oleh perempuan bernama Leni itu. Walaupun sedikit kesusahan, tapi mereka bersemangat mengerjakannya. Karena mereka juga ingin dapat nilai yang bagus yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Baru pertama kali kerja langsung diberikan tugas seperti ini. Mentang-mentang kita anak magang main suruh-suruh aja. Lebih membuat aku kesal lagi, malah tadi pagi aku diminta untuk membuatkan kopi. Memangnya aku office girl, keterlaluan sih. Ucap Maya dari tadi memang gadis itu mengomel tidak jelas dan marah sebab katanya banyak yang semena-mena. Adinda hanya tersenyum mendengar itu semua. Sebenarnya bukan hanya Maya yang disuruh-suruh, tapi dirinya juga. Tadi waktu pertama kali datang ke kantor ini, Adinda malah disuruh membawakan berkas-berkas yang itu lumayan banyak. Hanya saja Adinda tidak protes, tidak sama dengan Maya. Sudah Mai, sabar aja, ini memang ujian untuk kita dapat nilai yang bagus. Iya sih, tapi mereka tidak bisa seperti itu juga dong. Mentang-mentang kita anak magang, mereka jadi sesuka hati menyuruh kita. Kan sangat menyebalkan. Maya benar tau Din. Aku juga tadi seperti itu. Mereka banyak yang judes kayak gitu. Padahal aku ini kan ganteng loh. Tapi kenapa mereka seperti itu ya? Apa mereka iri dengan ketampanan aku? Sekarang bukan Maya ataupun Adinda yang bicara, melainkan si Riko, dan lama-kelamaan mereka memang semakin akrab. Lama-lama mengenal Riko, dia anak yang baik dan asyik juga. Ya walaupun sedikit kepedean karena selalu mengganggu. Ya dan menganggap dirinya itu ganteng. Dih, dasar, kalau kamu ganteng tidak mungkin Adinda menolak kamu, cibir Maya. Ya itu kan karena keduluan aja. Coba kalau aku yang lebih dulu, pasti Dinda milih aku. Secara aku lebih ganteng daripada suaminya. Ya kan Din? Suka-suka kamu aja lah. Adinda hanya menanggapi seperti itu. Nanti kalau ketahuan Amar, ya bisa gawat kalau Adinda sangat akrab dengan Riko. Apalagi laki-laki itu sekarang sangat pencemburu.
Tidak berselang lama apa yang mereka kerjakan telah selesai. Namun sekarang malah dilanda kebingungan karena ada beberapa berkas yang memang harus ditandatangani oleh Pak CEO langsung. Bagaimana nih? Siapa yang mau ke ruangannya Pak Amar nih? Tanya Maya setelah itu malah melihat ke arah Riko. Kamu aja ya kok, kan kamu cowok. Enggak deh. Kalau aku ketemu sama Pak Amar malahan ada perang lagi. Kamu tahu sendiri kan kalau Pak Amar tidak suka denganku. Tolak Riko. Berarti kamu aja ya Din. Pak Amar kan suami kamu, jadi gak mungkin kamu takut. Ya kalau dia marah atau galak tinggal di rumah aja nanti, gak usah dikasih jatah aja. Ini gak ada hubungannya dengan rumah tangga Maya. Ya kita hubungan saja lah, kamu aja ya. Aku soalnya mau ke toilet. Please. Adinda menghela nafasnya. Ya biar aku saja. Setelah itu Adinda bangkit dari duduknya dan dia pun langsung menuju ruangannya Amar. Namun saat masuk ke ruangannya Amar tidak sendiri di ruangan itu. Bukan dengan Ria, tapi dengan perempuan yang kemarin memberikan ia banyak pekerjaan. Perempuan bernama Leni dan dia sekarang tengah memegang bajunya Amar yang terlihat basah. Berani-beraninya dia malah ingin membuka bajunya Amar. Permisi. Sebelum perempuan itu semakin nekat, Adinda lebih dulu bersuara, membuat Amar maupun perempuan itu kaget. Adinda melangkah masuk ke ruangan itu dan menatap kedua orang yang berada di ruangan itu. Keduanya sama-sama kaget saat melihat Adinda yang ada di sini. Bahkan Amar pun sampai menjauhkan diri dan langsung menatap Adinda takut kalau istrinya akan marah. Mau apa kamu kesini? Tanya Leni. Adinda malah mengerutkan keningnya. Mau apa kesini katanya? Seharusnya Adinda yang bertanya mau apa perempuan itu kesini. Ke ruangan suaminya dan dekat-dekat dengan suaminya lagi. Ada saja di sini status Adinda bukan pegawai magang. Sudah bisa dipastikan kalau perempuan itu akan berhadapan dengan Adinda karena berani-beraninya mendekati Amar. Mau apa kamu kesini? Tanya Leni lagi. Perempuan itu seakan tidak suka saat Adinda di ruangan ini. Kenapa ya? Kalau yang Adinda lihat sih dia seperti suka dengan Amar. Menyebalkan. Saya mau memberikan berkas ke Pak Amar dan harus Pak Amar tanda tangani. Jawab Adinda. Ya sama sekali tidak takut apalagi dengan ciri-ciri pelakor seperti Leni itu. Kamu mengganggu saja. Leni malah menatap tajam Adinda. Apa katanya tadi? Mengganggu? Dia tuh yang tidak tahu diri dekat-dekat dengan suami orang. Mendengar itu Adinda berubah kesal. Rasanya ia ingin menjambak rambut perempuan itu karena sudah berani mengganggu suaminya. Maaf Bu, saya tidak mengganggu. Saya hanya ingin memberikan berkas ke Pak Amar. Di mana letak mengganggunya ya? Adinda berani bicara seperti itu karena ia memang sudah sangat kesal dengan perempuan bernama Leni itu. Berani kamu ya sama saya? Saya ini atasan kamu. Maaf Bu, tapi saya cukup. Suara Amar mulai terdengar. Saya tidak mau ada keributan di sini. Suruh saja dia pergi Pak. Kalau saya kan ingin membersihkan bajunya Pak Amar yang ketumpahan air. Tidak perlu. Saya tidak butuh bantuan dari kamu dan saya bisa sendiri. Amar langsung menolak dan tentunya tidak mau kalau Leni membersihkan bajunya. Apalagi di sini ada Adinda. Ia tidak mau kalau Adinda salah paham dengannya. Tapi Pak, apa kurang jelas yang saya katakan? Saya bisa sendiri dan kamu bisa pergi dari sini. Amar pun beralih menatap Adinda. Katanya kamu ingin minta tanda tangan saya kan? Kamu silakan duduk. Saya akan memberikan tanda tangan setelah saya membersihkan baju. Ucapnya pada Adinda. Bagaimana dengan saya Pak? Tanya Leni. Entahlah, seperti tidak tahu malu dia malah bertanya lagi. Padahal tadi sudah jelas-jelas kalau Amar memintanya untuk pergi. Kamu pergi dari sini. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Leni malah terdengar mendengus kesal. Tapi pergi. Kali ini suara Amar terdengar lebih tegas dan tatapannya pun berubah tajam. Baik Pak, saya pergi dari sini. Sebelum pergi sempat-sempatnya Leni menatap kesal ke arah Adinda. Seakan-akan Adinda lah yang menjadi pengganggu atas kebersamaannya dengan Amar. Setelah Leni pergi, Amar malah masuk ke kamar mandi untuk mengganti baju. Sementara Adinda malah menunggu dengan kekesalan yang sangat banyak
Setelah Amar selesai dari kamar mandi, Adinda akan memarahi suaminya. Tidak berselang lama Amar keluar dari kamar mandi. Adinda langsung menatap suaminya itu dan Amar pun mendekat ke arah istrinya. "Sayang," panggil Amar. "Apa?" "Gak usah panggil sayang-sayang. Kalau tadi dipegang-pegang sama perempuan lain." Jangan dikira Adinda tidak marah saat sang suami ketahuan dengan perempuan lain. Ya, walaupun Adinda tahu sih kalau suaminya itu tidak akan melakukan apa-apa, hanya perempuan itu saja tadi yang kegatelan. "Bukan seperti itu sayang, Mas bisa jelasin semuanya. Kamu tadi itu hanya salah paham." "Salah paham apa sih Mas? Kamu mau aja dipegang-pegang dia. Apa kurang Dinda yang pegang-pegang?" Nyebelin banget sih. Adinda bangkit dan langsung memukul dada bidang sang suami. "Ingat Mas, Mas itu sudah punya istri, jangan genit dengan perempuan lain. Mas selalu marah dengan Dinda karena dekat dengan Riko. Tapi Mas sendiri dekat dengan perempuan. Dinda marah Mas?" Adinda menatap kesal dengan Amar. Pipinya menggelembung dan bahkan menyilangkan kedua tangannya ke dada, siap untuk mengajak Amar bertengkar. "Bukan seperti itu sayang, Mas bisa menjelaskan semuanya. Dan lagi-lagi ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tadi bajunya Mas basah karena ketumpahan air. Terus dia datang dan langsung mendekati Mas. Mas juga ingin menolak tapi keburu kamu datang." "Apa ucapan Mas Amar dapat dipercaya?" tanya Adinda. Jelas saja Adinda. Amar bahkan langsung meraih tangannya Adinda dan menggenggamnya dengan erat. "Cintanya Mas kan hanya untuk kamu. Tidak ada perempuan lain lagi. Hanya kamu yang ada di hatinya Mas." "Masa?" "Iya sayang." Setelah itu Amar malah mengajak Adinda untuk duduk. Adinda pun kali ini hanya menurut saja dan duduk di sampingnya Amar. "Mas Amar gak bohong kan?" "Apa saja kalau bohong Dinda akan sunat Mas Amar lagi." "Astagfirullah sayang, jangan gitu dong. Nanti gak bisa main-main sama kamu lagi." Amar tidak habis pikir. Bisa-bisanya sang istri bicara seperti itu. "Biarin saja, siapa suruh genit." Iya, jangan dong sayang. Iya, masalah Mas minta maaf ya." Satu tangan Amar membelai lembut pipinya Dinda. "Jangan marah lagi ya. Mas tidak akan berpaling, apalagi dengan perempuan itu." "Benar." "Iya sayang." Lama-lama Amar jadi gemas dengan istrinya itu. Mana mungkin Amar berpaling ke lain hati kalau Adinda saja menggemaskan seperti ini. Ya sudah, Dinda percaya dengan Mas Amar. Harus percaya dong. Amar langsung menarik Adinda ke dalam pelukannya. Tidak berselang lama Adinda langsung menarik diri agar tidak dipeluk Amar lagi. Amar langsung protes karena tidak biasanya Adinda tidak mau dipeluk olehnya. "Kok dilepas sih sayang? Sini Mas peluk lagi." Amar kembali mendekatkan tubuhnya, tapi dengan cepat Adinda malah menghindar. "Gak mau. Gak mau Mas, ini di kantor. Nanti malah ada yang mengira kita berbuat mesum lagi. Terus nanti malah ada yang mengira Dinda godain Pak CEO lagi." Amar malah langsung terkekeh mendengar itu semua. Oke Oke Mas, paham. Ya terus kamu kesini mau apa tadi?" "Minta tanda tangan Mas, ya kan?" Adinda pun mengangguk. "Iya Pak Amar." Lagi-lagi Amar terkekeh. Geli saja rasanya kalau Adinda memanggilnya dengan sebutan Pak. Ya tapi harus bagaimana lagi, kan ini di kantor. "Mana berkasnya?" pinta Amar. "Ini Pak Amar yang terhormat." Amar mengambil berkas yang diberikan Adinda, membacanya sebentar dan setelah itu langsung menandatanganinya. "Ini sudah Mas tanda tangan." Adinda pun tersenyum. Terima kasih ya Mas." "Sama-sama sayang." Tangan Amar kali ini terulur untuk mengelus kepalanya Adinda. Adinda pun bangkit dari duduknya dan sebelum keluar dari ruangnya Amar, masih sempat-sempatnya ia mencium pipi suaminya itu. "Semangat kerjanya Pak CEO." Amar tersenyum setelah memegangi pipinya. "Oh nakal kamu ya. Tunggu di rumah. Mas tidak akan memberikan kamu ampun." Adinda mendengar itu hanya tersenyum dan langsung keluar dari ruangannya Amar. Saat Adinda ingin kembali ke meja kerjanya, ia malah bertemu dengan Leni. "Adinda,
panggilnya. Adinda pun menghentikan langkahnya. Iya? Kenapa ya? Kenapa lama sekali di ruangannya Pak Amar? Tanya Leni. Ya, tadi saya menunggu Pak Amar. Dia lagi mengganti pakaiannya dulu tadi. Jawab Adinda. Ya juga tidak bohong, memang seperti itu kenyataannya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa nih yang akan terjadi dengan Adinda? Karena itu si Leni itu. Oke, nantikan saja di video selanjutnya and see you, bye bye.